Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami akan mereview jurnal tentang the backfire of effect after correcting misinformation is strongly associated with rehabilitation. Penulis dari Briony, Swear, Thompson, Nicholas McCloskey, John P. B. David Lazar, Joseph DeQuitt. Terus anggota kelompok kami ada yang pertama itu Rezaid Sultania dengan NIM terakhir 213. Yang kedua ada saya sendiri, Debbie Aziz, dengan NIM terakhir 221. Dan yang terakhir adalah Alia Fiandra Rifki dengan NIM terakhir 212. Oke, di sini saya akan memaparkan informasi tentang data jurnal ini. Jenis jurnal ini adalah Journal of Experimental Psychology General. Untuk volumenya 155 dan nomor 7 tahun terbit 2022, halaman 1655 sampai 1665. Untuk ISSN 0096 sampai 3445. Baik, untuk latar belakang, ide penelitian ini bermula saat menulis Searching for the Back-Fire Effect, Challenge and Recommendation, dan dikonseptualisasikan oleh Dr. Andes, Swire, Thompson, dan DeQuitt. Saat meninjau literatur bumerang, kami menemukan bahwa efek bumerang lebih mungkin terjadi dalam penelitian yang menggunakan pengukuran item tunggal yang seringkali kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pengukuran multi-item. Berdasarkan temuan ini, kami berusaha untuk menilai secara lebih langsung bagaimana reliabilitas item berkontribusi pada kemungkinan mengamati efek serangan balik. Penelitian WB yang berfokus pada berita dan media sosial dari perspektif jurnalistik dan kepada Dr. Lazar yang menginvestigasi misi informasi secara online. Pekerjaan ini dapat diperpanjang di masa depan yang menyelidiki fenomena psikologis lain yang relevan dengan informasi yang salah dan memperhitungkan keandalan. Untuk variabel, di sini menggunakan variabel bebas untuk efek bumerang dan variabel terikat untuk misinformation. Hipotesisnya, dalam masyarakat berbasis informasi saat ini, masyarakat secara terus-menerus disuguhi misi informasi yang perlu dikoreksi. Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apakah koreksi itu efektif dan apakah ada keadaan lebih besar setelah koreksi disajikan dibandingkan dengan baseline prakoreksi atau tanpa koreksi. Meskipun ada banyak kegagalan untuk mereplikasi, misalnya untuk ulasan efek bumerang masih diperdebatkan dengan hangat, dengan beberapa peneliti berpendapat bahwa ini adalah fenomena asli di mana mereka cenderung tidak efektif atau bahkan memperburuk keadaan. Efek bumerang adalah ketika kepercayaan dan kesalahpahaman. Baik, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi reliabilitas dengan memeriksa sebuah array dari 21 item informasi yang salah dan mengukur sejauh mana reliabilitas item dikaitkan dengan backfire rate di seluruh item. Selain itu, kami bertujuan untuk mengkarakterisasi asosiasi karakteristik terkait pandangan dunia dalam kurung kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kekuatan keyakinan, dan karakteristik terkait keakraban dalam kurung kebaruan dan efek kebenaran ilusi dengan tingkat serangan balik. Untuk lebih menangkap potensi keakraban dan pandangan dunia atau asosiasi bumerang, kami menyertakan item dengan berbagai kepentingan, kekuatan keyakinan sebelumnya, dan kebaruan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian.
Desain untuk eksperimen 1 dan 2, kami menggabungkan desain longitudinal antar kelompok di mana kami membandingkan kondisi koreksi dengan kondisi kontrol tes ulang. Kontrol tes ulang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap item dan sebagai kondisi pembanding untuk efek bumerang potensial dalam kondisi koreksi. Kami menyertakan interval retensi 3 minggu, mengingat pengaruh keakraban dan pandangan dunia secara teoritis lebih mungkin terjadi setelah interval retensi yang sama. Skurnik et al. 2005, Weitenbeck dan Wensky 2020. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang kami temukan dari jurnal yang telah kami review. Maaf bentar. Efek bumerang adalah ketika di mana koreksi meningkatkan kepercayaan pada kesalahpahaman yang coba dikoreksi. Dan ini sering digunakan sebagai alasan untuk tidak mengoreksi informasi yang salah. Faktor-faktor ini termasuk atribut yang menghubungkan dengan pandangan dunia, termasuk kepentingan yang dirasakan dan kekuatan kepercayaan prakoreksi, dan atribut yang berhubungan dengan keakraban, termasuk kebaruan yang dirasakan dan efek kebenaran ilusi. Dalam jurnal ini kami menemukan bahwa tidak ada item yang menjadi bumerang lebih banyak dalam kondisi koreksi dibandingkan dengan kontrol tes ulang atau peringkat keyakinan awal. Meskipun ada makalah sebelumnya yang menyoroti sifat efek bumerang yang tidak dapat direplikasi, temuan saat ini memberikan mekanisme potensial untuk replikasi yang buruk ini. Sangat penting untuk penelitian di masa depan tentang efek bumerang untuk menggunakan tindakan yang andal. Maaf, ada kendala untuk andal tadi. Andal dijelaskan artinya adalah analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Lanjut, untuk melaporkan keandalan tindakan mereka dan memperhitungkan keandalan dalam analisis. Meskipun efek bumerang kecil diamati pada percobaan pertama, mereka menemukan bahwa koreksi kesalahan informasi baru umumnya tidak mengarah pada kepercayaan yang lebih kuat pada kesalahan informasi daripada kelompok kontrol yang tidak pernah terpapar klaim atau koreksi palsu. Selain isu-isu ini, pekerjaan sebelumnya belum secara eksplisit menyelidiki apakah mekanisme pandangan dunia yang diajukan pentingnya informasi yang dirasakan atau kekuatan keyakinan seorang sebelum koreksi terkait dengan kemungkinan efek serangan balik yang lebih besar. Selain itu, kami bertujuan untuk karakterisasi asosiasi karakteristik terkait pandangan dunia tentang kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kekuatan keyakinan. Dan karakteristik terkait keakraban atau kebaruan dan efek kebenaran ilusi adalah tingkat serangan balik. Akhirnya, untuk memastikan bahwa hasil yang kami amati kuat dan dapat ditiru, kami melakukan dua penelitian yang hampir identik menggunakan item yang sama dengan kelompok peserta yang berbeda. Penelitian ini berusaha untuk lebih teliti mengkarakterisasi efek serangan balik dengan memeriksa apakah itu terjadi lebih dari kondisi kontrol
tanpa koreksi, dan jika variasi tingkat item dalam tingkat serangan balik diperhitungkan, para penulis menemukan bahwa peserta yang membaca pamflet atau mitos versus fakta yang menyanggah miskonsepsi vaksin memiliki sikap yang kurang baik terhadap vaksin khususnya. Ketika efek bumerang dilaporkan 81% dari kasus ini adalah dengan tindakan satu sistem tunggal. 70% dari efek bumerang pandangan dunia dan 100% dari efek bumerang keluarga, sedangkan hanya 19% kasus yang menggunakan tindakan multi item. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam dua percobaan yang hampir identik, kami melakukan desain pre dan post longitudinal dengan N sama dengan 388 dan 532 peserta. Peserta menilai 21 item informasi yang salah dan ditugaskan ke kondisi koreksi atau kontrol tes ulang. Kami menemukan bahwa tidak ada item yang menjadi bumerang lebih banyak dalam kondisi koreksi dibandingkan dengan kontrol tes ulang atau peringkat keyakinan awal. Tingkat serangan balik item berkorelasi negatif kuat dengan rehabilitas item Q sama dengan 0,61 per 0,73 dan tidak berkorelasi dengan atribut terkait pandangan dunia. Untuk review dari jurnal penelitian yang kami review, kelebihan dari jurnal ini adalah isi jurnal disampaikan dengan jelas dan detail. Sedangkan untuk kekurangannya, bahasa kurang dimengerti dikarenakan menggunakan bahasa internasional, harus mengkonversi dulu ke bahasa Indonesia. Mungkin cukup itu yang kelompok kami sampaikan tentang review jurnal kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.